Selamat pagi teman-teman, pukul 5:30 di tempat saya. Dan untuk video kali ini saya tidak akan menggunakan intro karena kebanyakan kena copyright. Pada kesempatan kali ini saya akan merecap sebuah film, tidak, lebih tepatnya sebuah anime movie yang berjudul Gyouchureto. Itu teman-teman saya ya. Kami sedang jalan-jalan ini ceritanya. Itu teman saya juga, yaitu namanya Cino ini. Dan terus ada lagi ini namanya Tata. Oh iya bro, oke oke. Ini juga teman saya. Wis keren banget ya, mungkin dia atlet. Ini juga teman saya, dia cerdas banget kalau yang ini. Cerita tentang sekelompok anak SMA yang akan menjalankan study tour. Namun pesawat mereka karam di sebuah pulau, dan pulau itu adalah Pulau Serangga Raksasa. Apakah mereka bisa bertahan hidup? Penasaran dengan ceritanya? Mari masuk pembahasan. Tapi sebelum itu, nggak ada intro-introan. Di scene awal, kita diperlihatkan sebuah bandara, di mana pada bandara tersebut ada sekelompok remaja SMA yang akan menjalankan study tour. Ya, walaupun beberapa tidak mirip remaja SMA, kayak ini misalnya. Saya nggak kenalin karakternya di sini, tapi nanti pas di Pulau Serangganya. Terus ini openingnya serem banget, lengkap dengan aura horor yang gue nggak suka. Singkat cerita, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan beberapa korban selamat terdampar di sebuah pulau. Dan inilah tokoh utama kita. Dia adalah Mutsumi, si anak biologi. Dia yang baru sadar langsung panik dan mencari temannya ke dalam hutan. Dan dia malah bertemu dengan Matsuoka. Matsuoka ini adalah anggota klub softball. Mereka berdua memutuskan untuk mencari yang lain. Lalu scene berpindah ke beberapa murid yang lain. Saya akan kenalin satu-satu, tapi nggak semuanya pakai nama. Di sini ada Chitose, anak pramuka. Saya sebut anak pramuka karena dia bilang dari klub pecinta alam. Terus ada si cewek lontar dan si cewek imut. Cewek imut ini seorang idol. Untuk laki-lakinya ada si Kei, si Jamet, Kacung 1, dan Kacung 2. Lalu si anak pramuka yang kebelet boker pergi mencari tempat terpw-nya. Alih-alih mau boker, dia malah diserang kupu-kupu raksasa. Di sini, dia berteriak dan teriakannya itu mengundang teman yang lain, ditambah Mutsumi dan Matsuoka. Ketika yang lain sudah datang, mereka kaget karena melihat si anak pramuka dihisap sama kupu-kupu raksasa tersebut hingga kering. Lalu si idol hendak diserang kupu-kupu raksasa. Tapi si Kacung 1 dan Kacung 2 pergi menyelamatkannya. Memang, si idol selamat, tapi mereka berdua malah tewas. Mutsuoka yang melihat hal tersebut malah menyerang kupu-kupu itu, seraya mengucapkan, "Aku bukan anak kecil, paman." Tapi serangannya itu tidak mempan, dan kupu-kupu itu malah menyerang balik. Lalu si Mutsumi melawan balik dengan combo, korek gas, dan deodoran. Seperti ini. Lalu mereka yang tersisa berencana untuk menunggu tim SAR dalam 3 hari ke depan. Kemudian, salah satu dari mereka mendengar suara helikopter, dan ternyata itu adalah tawon raksasa yang kemudian tawon itu menculik sahabat Mutsumi yang bernama Chitose. Lanjut, Chitose yang diangkat oleh tawon tersebut langsung disengat. Dan di sini Chitose malah sakneh. Lalu, mereka yang sekarang tinggal 6 orang memutuskan untuk menyelamatkan Chitose. Tapi, beberapa dari mereka menolak keputusan itu. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk pergi menyelamatkan Chitose. Dengan alasan, Chitose punya HP yang masih menyala karena HP-nya itu anti air. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah yang diduga rumah itu adalah sarang tawon. Mereka berenam memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan malah menemukan beberapa orang yang sudah disantap larva. Mereka berenam yang kaget pun langsung memutuskan untuk lari keluar. Dan ada beberapa yang muntah-muntah. Lalu lewatlah seekor tawon raksasa. Tawon itu membawa teman dari si Jamet. Sebut saja namanya Jamet 2. Jamet pun memutuskan untuk pergi masuk menyelamatkan temannya. Di sini, dia ditemani sama Mutsumi.
Ketika di dalam, Mutsumi juga menemukan Chitose. Begitu juga dengan si Jamet. Dia juga menemukan si Jamet 2. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan teman mereka. Namun, teman mereka ini dalam keadaan pingsan semua. Di sini Kei juga dapat HP, lalu HP tersebut digunakan untuk GPS. Lanjut, hari sudah menjelang sore, dan inilah ke-8 petarung kita. Mereka sekarang berada di sarang kutu raksasa, dan dengan pengetahuan dari Mutsumi, mereka perlahan meninggalkan sarang tersebut. Di tengah langkah, mereka bertemu guru mereka yang seluruh wajahnya sudah dipenuhi telur dari kutu. Karena takut, si idol malah lari ke dalam hutan. Lalu, si Matsuoka yang menggendong Chitose pergi mengejarnya, lalu mengajaknya keluar hutan. Di sisi lain, Mutsumi yang diserbu kutu memutuskan untuk mendorong gurunya sebagai umpan untuk kabur. Lalu mereka berhasil kabur. Di sini, saya mengira mayat guru mereka akan membentuk jari Fang, tapi ternyata tidak. Ya, orang Jepang cuy, masa bakal begitu? Beda kan kayak di Indonesia, bilang itu aja udah biasa, malah kayak menjadi bahasa sehari-hari. Lanjut ke cerita, hari sudah mulai malam, dan mereka memutuskan untuk mandi. Pada sesi ini, seluruh tubuh mereka kelihatan, karena ternyata saya download yang uncensored. Tapi tentunya saya nggak akan perlihatkan lah adegannya. Di sini juga, si Matsuoka ngeyuri sama si idol. Dan si cewek lontar, mantap-mantap sama si Jamet. Mereka berdua yang lagi mantap-mantap, tidak sadar jika si Jamet 2 kemasukan parasit laut. Lanjut, mereka menemukan sebuah rumah sakit terbengkalai, dan memutuskan untuk istirahat dan merawat temannya yang pingsan di sana. Di sana juga, mereka menemukan beberapa makanan cadangan. Di sini, Kei pergi ke ruang kendali dan menyalakan listrik pada tempat itu. Mereka pun memutuskan untuk bertahan di situ selama 2 hari hingga tim SAR datang. Lalu, tiba-tiba, si Jamet 2 bangun dan parasit di tubuhnya itu pun mulai aktif. Sehingga dia jadi idiot dan pergi keluar untuk memanjat tower. Kemudian, yang lain pergi untuk mengejarnya. Di sini, si Jamet 2 memanggil seekor tomcat raksasa, yang dimana tomcat itu langsung ngekill si Jamet 2. Dan sekarang, tomcat itu beralih untuk mengincar yang lain. Lalu, si cewek lontar sama Jamet mengunci pintu rumah sakit, yang menjadikan Mutsumi, Matsuoka, dan si idol nggak bisa masuk. Di dalam rumah sakit, Chitose sudah siuman, tapi tubuhnya masih belum bisa digerakkan. Si Jamet yang melihatnya malah sakne dan kepingin untuk menjabri Chitose, dibantu sama si cewek lontar. Gila emang si Jamet ini udah nyet sama si lontar, masih aja mau ngejabri si Chitose. Lanjut, Kei sudah mengikat si Jamet dan si lontar. Dia juga yang membukakan pintu rumah sakit agar Mutsumi, Matsuoka, dan si idol bisa masuk. Di dalam, mereka merencanakan sesuatu strategi untuk mengalahkan tomcat raksasa tersebut. Begini strateginya. Mutsumi akan memancing tomcat sampai ke lampu raksasa. Jika sudah sampai di lampu itu akan dinyalakan dan ditambah outputnya hingga meledak. Sehingga tomcat tersebut akan terbakar. Singkat cerita, tomcat tersebut berhasil dikalahkan oleh mereka. Kemudian, pagi pun tiba, dan sekarang mereka tinggal menunggu 2 hari lagi untuk tim SAR tiba. Dan anime pun berakhir. Tamat. Itu saja pembahasan dari saya. Menurut kalian bagaimana anime ini? Apakah bagus? Kalau saya sendiri merating dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 10. Nggak tahu, pengen kasih 10. Kayaknya semua film, semua anime, semua aplikasi, kalau ketemu saya itu pasti bintangnya full. Anjay. Itu aja sih pembahasan dari saya. Kalau ada yang mau request film atau anime, bisa langsung ketik di kolom komentar, karena channel saya ini lagi sepi banget malah. Oke, bye-bye.